Renungan Harian Katolik, Jumat 6 Mei 2022. Kehidupan Paulus berubah total. Daging dan darah Yesus, roti hidup. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum,
orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Kehidupan Paulus berubah total. Paulus tersesat hidupnya karena keyakinannya yang keliru dengan menyiksa pengikut Kristus. Paulus mendapat teguran langsung dari Tuhan Yesus melalui cahaya terang yang membutakan di siang hari. Teman-teman seperjalanannya juga melihat terang itu. Paulus menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan dengan berkata, "Apakah yang harus kuperbuat?" Tuhan memberi petunjuk untuk menemui orang saleh bernama Ananias di Damsyik. Setelah bertemu Ananias, mata Paulus kembali terbuka, dan dia diberi pesan untuk menjadi saksi Kristus, serta dibaptis sebagai lambang pertobatan. Paulus akhirnya berubah 180 derajat, dari penganiaya pengikut Kristus menjadi saksi Kristus yang sangat aktif. Kita pun mungkin pernah menyimpang dalam kehidupan, mungkin melalui kebiasaan buruk, hiburan tidak sehat, dan mencari jalan pintas dalam mengejar keinginan. Kita pun pasti pernah ditegur oleh Tuhan, walau bukan dalam bentuk cahaya membutakan, namun dalam bermacam-macam bentuk lainnya, seperti teguran, kritik, dan saran orang lain, pelajaran dari bacaan kitab suci, khotbah pastor atau pendeta, dan contoh kesulitan orang lain akibat perilakunya. Untuk dapat menangkap suara atau pesan Tuhan tersebut, dibutuhkan hati yang bersih dan terbuka. Setelah itu diperlukan kerendahan hati, mengakui kesalahan, dan kemauan untuk memperbaiki diri. Belajar dari Paulus, kita berserah kepada Tuhan. Apakah yang harus kita perbuat? Niscaya kita akan mendapat petunjuk dan bimbingan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan peka. 2. Daging dan darah Yesus, roti hidup. Daging dan darah Yesus adalah hidup Kristus yang Ia karuniakan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dengan makan daging dan minum darah Kristus, seseorang menerima karya keselamatan Allah. Dengan makan daging dan minum darah Kristus, seseorang masuk dalam persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, keselamatan hanya mungkin diperoleh dan dinikmati orang percaya. Agar beroleh keselamatan, seseorang perlu anugerah dari Allah Bapa,
dan menyambut ajarannya melalui Yesus dengan rendah hati. Sedangkan roti hidup merupakan kiasan atas tubuhnya yang ia korbankan untuk memberi kehidupan kekal. Iman kepada Yesus memberikan makna bahwa seseorang sudah tiba pada tahap dikenyangkan, dipuaskan oleh roti hidup. Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengatakan bahwa siapa yang percaya padanya akan memperoleh hidup kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan berusaha rendah hati dan mau memperbaiki diri. Tegurlah jika kami melakukan kesalahan. Kami mau mewartakan Injil keselamatan-Mu. Kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu agar masuk dalam persekutuan-Mu dan memperoleh keselamatan. Dan kami mau menyambut-Mu, Sang Roti Hidup, sebagai makanan rohani kami, agar kami mampu menjalani kehidupan saat ini dengan baik, dan kelak mendapat hidup yang kekal bersama-Mu. Amin.